Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang sehingga kita masuk di tahun 2024 ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita, mengisi usia kita dan menjadi umur yang barokah. Amin Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan al-hajb wal mahjub, yang mana pada pertemuan lalu kita telah membahas pembahasan siapa ahli waris yang menghalangi ahli waris lain yang disebut dengan al-hajib, dan juga siapa saja mereka yang terhalangi yang disebut dengan mahjub. Pembahasan kita fokus pada hajib hirman, yang mana ketika ada seorang ahli waris dengan ahli waris lain berkumpul dan sama-sama hidup, sama-sama memenuhi syarat sebagai ahli waris, maka nanti akan ada yang tereliminasi, ada yang dihajab atau ada yang terhalangi. Itu yang disebut dengan hajab. Dan ketika terhalanginya secara keseluruhan, itu disebut dengan hajab hirman. Bukan pembahasan kita terhadap hajab nukson, yang mana yang seharusnya dapat setengah dapat seperempat. Sebagaimana contoh seorang suami ketika ditinggal oleh istrinya, ketika si istri tidak memiliki anak, maka suaminya mendapatkan setengah. Tetapi ketika ada anak dari si istri almarhumah, maka suami jadinya dapat seperempat. Itu hajab nukson. Namun pembahasan kita pada pertemuan ini melanjutkan hajab hirman. Misalkan ketika ada seorang mayit meninggalkan ayah dan kakek yang masih hidup, maka keberadaan ayah di sini menghalangi seorang kakek mendapatkan harta warisan, gitu ya. Kaidahnya kita telah jelaskan, khususnya kaidah yang pertama, bahwasannya ahli waris yang mendapatkan warisan melalui perantara jalur ahli waris lain, maka dia terhalang dengan keberadaan ahli waris tersebut. Sebagaimana contoh tadi, ada si mayit meninggal dunia, memiliki seorang bapak, lalu bapaknya punya bapak, berarti ini adalah kakek dari si mayit.
Maka tatkala ayah dan kakek dari si mayit ini ada, yang mendapat warisan di sini adalah ayahnya dan kakeknya terhalang. Nah, ini yang sifatnya usul ke atas. Kalau ke bawah, misalkan si mayit punya anak laki-laki, lalu anaknya ini punya anak, berarti kan cucu dari si mayit. Kok ketika si mayit meninggal dunia, anak laki-lakinya hidup, cucunya juga masih hidup, maka sesuai dengan kaidah yang pertama ini, si cucu tidak mendapatkan warisan dari mayit, tetapi anak si mayitlah yang mendapatkan, karena cucu terhalangi oleh keberadaan anak si mayit. Dan ini anak laki-laki khususnya ya. Kemudian kita akan bahas sekarang jalur kaidah yang kedua, di mana disampaikan di situ jalur yang lebih kuat menghalangi jalur yang lebih lemah. Kemudian jalur yang lebih dekat menghalangi jalur yang lebih jauh. Seperti tadi ya. Jika kedudukannya sama dalam sisi derajatnya, maka didahulukan yang terkuat. Nah, ini diberikan aplikasi atau prakteknya dalam dalam contoh pembahasan asabah, di mana dalam asabah itu disebutkan setelah kita diperintahkan memberikan setiap ahli waris bagiannya, fama baqiya fali aula rajulin dzakar, apa yang tersisa maka berikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih dekat, lebih kuat kepada mayit. Baik, kita masuk ke diagramnya ya, atau ke tabel. Di situ ada rokem. Rokem itu nomor ya, ada nomor 1, ada nomor 2. Kemudian ini Pak, ini rokem nomor 1, 2, 3 sampai 16. Kemudian di kolom berikutnya ada al-mahjubun. Al-mahjubun ini adalah yang terhalangi. Jadi al-mahjubun di sini maksudnya yang terhalangi ya. Yang di al-mahjubun ini yang terhalangi. Kemudian yang di sini al-hajibun. Al-hajibun ini adalah yang menghalangi. Kan ada istilah al-hajib wal mahjub. Contoh di sini nomor 1, ada kakek terhalangi oleh keberadaan bapak dari si mayit, gitu ya. Kemudian nenek di sini ada ibunya ibu, berarti di situ nenek jalur dari perempuan. Keberadaan nenek itu, kalau si mayit misalkan meninggal dunia punya ibu, lalu ibunya si mayit juga masih punya ibu yang masih hidup, berarti kan nenek ke mayit. Maka nenek dari jalur ibu ini dihalangi oleh ibu itu sendiri, gitu ya, ibu dari si mayit maksudnya. Baik, itu kaidah yang pertama diterapkan di sini. Kemudian nenek dari jalur bapak. Jadi ada nenek itu kan tadi ibunya ibu, ini ibunya bapak. Mayit punya bapak, bapak punya ibu. Itu namanya ummul ab. Ya, itu nenek dari jalur bapak. Nenek dari jalur bapak ini penghalangnya 2. Ada ibu dari si mayit dan juga dihalangi untuk dapat warisan oleh bapak dari si mayit. Jadi satu kalau ada
sudah cukup untuk menghalangi, apalagi dua-duanya ada, gitu ya. Itu yang ke atas. Jadi yang bapak tadi kakek, lalu yang perempuan tadi ibu, nenek, ya. Karena dia ini menuju mayit, anggap mayitnya di sini, melalui ini, jad kakek menuju ke mayit melalui bapak dari si mayit, nenek dari si mayit sampai nasabnya melalui ibu dari si mayit. Maka ketika nasab yang terdekat ada, dialah yang menjadi penghalang bagi yang lebih jauh, gitu ya. Kita ke bawah sekarang. Di sini ada ibnu ibnin. Nomor 4 ini, nomor 4 ada ibnu ibnin. Ibnu ibnin itu anak laki-laki dari anak laki-laki. Berarti apa? Cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Misalkan si mayit punya cucu laki-laki dari jalur laki-laki, tapi dia punya anak laki-laki, maka dia ini terhalang oleh anak laki-laki ini. Misalkan si mayit ini punya anak 5, Pak. 2 perempuan, 3 laki-laki. Kemudian anak pertama, anak laki-lakinya itu punya anak laki-laki. Berarti ada cucu laki-laki dari jalur pertama ini, anak pertama. Lalu meninggal dunia, bapaknya masih ada ini. Maka ketika si bapak tadi meninggal dunia, kan ada sisa 4 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ini juga menghalangi anak dari cucu laki-laki dari jalur laki-laki tadi yang sudah meninggal. Jadi dipahami di sini bahwasannya cucu laki-laki dari jalur laki-laki bisa dihalangi oleh anak laki-laki, gitu ya. Walaupun anak laki-laki itu bukan bapaknya, paham nggih maksudnya ya? Tapi itu tidak bisa menghalangi kalau anak perempuan berarti. Misalkan nih, Ahmad punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Anak laki-lakinya punya anak laki-laki, berarti punya cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Kemudian ketika Ahmad ini belum meninggal, anak laki-lakinya sudah meninggal, tapi cucu laki-lakinya jalur laki-laki tadi masih hidup. Nah, anak perempuan Ahmad ini tidak bisa menghalangi cucu laki-laki dari jalur laki-laki ketika Ahmad meninggal. Beda kalau si Ahmad ini punya 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Kemudian si 1 anak laki-lakinya punya cucu laki-laki, dia meninggal duluan, si anak laki-laki yang pertama ini. Tetapi ketika Ahmad meninggal, cucu laki-laki dari jalur laki-laki di sini tetap terhalang oleh siapa? Oleh anak laki-laki Ahmad yang lain yang masih hidup. Ya, begitu Pak ya. Ini ibnu ibnin, cucu laki-laki terhalang untuk mendapatkan warisan dari kakeknya ya, jikalau ada anak laki-laki alias bapaknya sendiri atau pamannya gitu ya, pamannya dia. Jadi ini yang berlaku kaidah pertama ini penerapannya di sini 1, 2, 3 dan 4. Sekarang kaidah yang kedua tadi, jikalau ada ahli waris ya, yang dia ini sama-sama derajatnya. Kalau ditanya, kamu siapanya? Saya saudara laki-lakinya. Kamu siapanya? Saya juga saudaranya. Jadi saudara semua Pak. Saudara laki-laki itu nanti dibahas. Sebelum masuk ke situ, kita langsung perhatikan di tabel ini dulu. Di sini ada nomor 5 ini, akhun syakik, saudara laki-laki seayah dan seibu, sekandung. Dia bisa terhalang oleh keberadaan 1 ibnun, anak laki-laki, atau terhalang oleh ibnu ibnin,
cucu laki-laki dari jalur laki-laki, atau juga terhalang oleh bapak dari si mayit. Jadi saudara laki-laki seayah seibu ini penghalangnya ada 3. Kok cukup 1 saja ada, dia sudah termahjub alias tidak dapat warisan. Misalkan saya punya saudara laki-laki, tapi saya punya anak laki-laki. Kelak kalau saya meninggal, saudara laki-laki saya ini gak dapat warisan dari saya karena dia terhalang oleh anak laki-laki saya. Makanya kalau anak laki-laki itu kuat, Pak. Jadi wajar kalau orang itu pingin punya anak laki-laki. Di antaranya kalau dia agak medit, ya biar warisannya gak kemana-mana, begitu. Ini berarti itu saudara laki-laki seayah seibu. Karena saudara itu ada 3 kategori. Saudara seayah seibu disebut dengan syakik atau syakikoh atau saudara sekandung. Ada saudara seayah di sini. Nomor 7 ini ada saudara seayah. Bapaknya 1, ibunya 2. Mungkin dia berpoligami. Ada juga saudara nanti seibu ya. Tadi ini akhun au ukhtun li Nah, ini baik, kita bahas dulu saudara seayah seibu. Tadi ya kalau saudara laki-laki terhalang oleh keberadaan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari jalur laki-laki, atau juga terhalang oleh bapak. Jadi bapak itu menghalangi saudara laki-laki. Begitu juga saudara perempuan, ukhtun syakikoh, saudara perempuan yang seayah seibu juga bisa terhalang oleh keberadaan siapa saja di sini. Ini kan sama dengan di atas maksudnya ya Pak. Anak laki-laki, cucu laki-laki dan bapak. Jadi penghalangnya sama. Jadi saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah dan seibu terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari jalur laki-laki dan bapak dari si mayit. Ada 1 sudah cukup menghalangi mereka, apalagi dua-duanya ada. Ini ada, gitu kan? Kemudian ikhwatal iman, sekarang ada saudara yang seayah. Saudara seayah itu sama, baik laki atau perempuan, itu penghalangnya lebih banyak karena kalah kuat. Dia itu selain terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak dari si mayit, juga terhalang oleh saudara laki-laki dari si mayit yang seayah dan seibu. Jadi nanti kekuatannya begini, yang saudara seayah dan seibu lebih kuat dibandingkan yang seayah saja, apalagi yang seibu saja. Jadi urutannya seperti itu, seayah seibu, lalu yang lebih lemah saudara seayah, ada lagi di bawahnya saudara seibu saja. Jadi ayahnya beda tapi ibunya sama ya. Jadi kadang salah paham itu semuanya dianggap saudara kandung, padahal kalau dalam penerapan ilmu waris itu dibedakan. Baik. Kemudian di sini ada saudara perempuan seayah, sama ya dengan saudara laki-laki seayah, penghalangannya sama, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dan jalur laki-laki, bapak dan saudara laki-laki seayah seibu. Nomor 9 ini Pak, ibnu akh syakik. Jadi ini adalah anak dari saudara laki-laki. Berarti kalau saya punya saudara laki-laki, lalu dia ini punya anak laki-laki, berarti itu ponakan laki-laki saya dari jalur laki-laki. Itu masuk kategori ahli waris. Dengan syarat apa? Dengan syarat tidak terhalang. Ya. Siapa yang menghalangi dia? Banyak sekali. Tambah ke sini tambah banyak ini Pak.
Karena dia jauh dengan mayit kan. Dia ponakan laki-laki dan laki-laki, dia terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan jalur laki-laki, bapak, kakek kalau ada. Bahkan dia juga terhalang oleh saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah. Contohnya begini. Misalkan saya punya saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-laki saya punya anak laki-laki. Ketika saya meninggal, saya tidak punya, bapak saya sudah meninggal duluan, anak laki-laki saya sudah tidak ada semua, maka saudara laki-laki saya kan bisa menjadi ahli waris saya, tapi tidak dengan ponakan laki-laki saya, baik dari jalur dia atau dari jalur yang lain. Misalkan saya punya saudara laki-laki 3 gitu ya, masing-masing itu punya anak laki-laki. Nah, semua ponakan laki-laki saya itu terhalang oleh keberadaan saudara laki-laki saya, begitu ya. Jadi ibnu akh syakik ini terhalang oleh mereka. Begitu juga dengan ibnu akh li'ab, sama semuanya, tinggal ditambahin dia ini akan terhalang oleh keberadaan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu. Syakik, maksudnya kik, qaf di situ syakik ya. Lalu ada juga Pak, paman ini. Paman nomor 11 ini paman ya. Paman di sini maksudnya adalah saudara dari ayah. Saya punya ayah, ayah saya punya saudara laki-laki. Saya manggilnya ammi. Tapi kalau saya punya ibu, ibu saya punya saudara laki-laki, saya panggilnya kholi, dan itu bukan masuk daftar ahli waris. Yang masuk dalam daftar ahli waris itu adalah paman dari jalur ayah, yaitu ammun. Dan ammun itu ada juga yang istilahnya ammun syakik, ammun li'ab. Nah, ini yang agak jelimet, kadang bingung orang. Ammun syakik itu, saya punya bapak, bapak saya punya saudara seayah seibu yang laki-laki. Itu namanya saya panggil ammun syakik ya. Ammun syakik ini penghalangnya banyak sama. Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, tambah panjang Pak ya, saudara laki-laki, saudara laki-laki seayah, kalau ini yang saudara laki-laki seayah seibu, bahkan ponaan, anak dari saudara laki-laki seayah seibu atau anak dari saudara seayah laki-laki ya. Ini penghalangnya. Tapi mending gitu loh, ada di daftar ahli waris gitu, daripada tidak ada sama sekali, pasti nggak dapat kan begitu ya. Kalau ini ammun li'ab, bagaimana itu? Saya punya bapak, bapak saya punya saudara laki-laki tapi seayah, mungkin ya poligami tadi atau nikah 2 kali gitu. Nah, ini namanya ammun li'ab. Siapa yang menghalangi? Wah, ini sama, bahkan ketambahan di atasnya ikut menghalangi dia. Nanti kalau paman tidak ada, ibnu am, berarti siapa itu Pak? Anak dari paman saya, berarti sepupu dengan saya, tapi yang jalur laki-laki. Saya punya bapak, bapak saya punya saudara laki-laki, lah Pak D misalkan ya, saudara laki-lakinya bapak saya itu punya anak laki-laki, lah itu namanya sepupu dengan saya ya. Itu namanya ibnu am syakik. Misalkan saya meninggal, oh enggak ada semua, kemudian dicari, anak saya enggak ada, cucu saya enggak ada, bapak saya enggak ada, semuanya enggak ada ini, paman saya pun tidak ada, maka cari anaknya paman saya, yaitu sepupu saya dari jalur laki-laki, baik itu ya yang dari seayah seibu atau sepupu dari saudara ayah saya yang li'ab gitu ya. Baru di sini ada akhun au ukhtun li'um. Ini saudara seibu. Penghalangnya siapa saja? Bapak, cucu ya. Ibu nih. Ini penghalangnya anak laki-laki.
Anak perempuan juga menghalangi. Ini karena lemah ini, Pak. Jadi kalau saudara seibu itu bisa juga dihalangi oleh anak perempuan. Padahal kan biasanya tadi yang menghalang itu anak laki-laki saja. Tapi kalau di sini saudara seibu itu bisa dihalangi oleh keberadaan anak perempuan atau keberadaan cucu perempuan dari jalur laki-laki. Yang terakhir di sini ada bintu benin. Bintu benin itu cucu perempuan dari jalur laki-laki. Ya. Itu cucu perempuan dari jalur laki-laki ini bisa terhalang oleh keberadaan anak laki-laki. Ya, ini. Dan juga di sini ada keterangan ada juga bisa terhalang oleh 2 anak perempuan dengan syarat di sini ya, bisa dibaca enggak kelihatan, Pak? Bisyarat jadi ini syarat ya. Tapi kalau seperti ini, Pak ya, biasanya paling mudah itu kalau ada anak laki-laki semuanya wis cep pokoknya ya. Ada anak laki-laki sama bapak wis itu gak ruwet bagi waris nih, Pak. Tapi kalau ndak ada nanti tambah panjang ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ini saya akan bahas lebih detail. Kalau memang belum paham, ini memang agak rumit kalau dijelaskan sekarang dengan waktu yang mepet ya. Sekalian nanti dijelaskan siapa saja ahli waris yang tidak mungkin terhalang. Berarti kalau dari sisi ini ya, monggo. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin testimoni atau apa. Monggo. Cik. Gak apa-apa, gak harus sesuai materi, Pak ya. Ya. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pernah disampaikan Mas? Hibah, apakah ada batas? Batasnya memberikan hibah itu kepada anak gitu. Ya. Jadi misalnya punya harta, mana yang untuk dihibahkan, mana yang untuk orang tuanya, itu apakah ada batasnya? Ya. Masih. Jadi begini, ikhwatal iman, kalau dalam masalah hibah itu menjadi kewenangan pemilik harta. Kalau panjenengan orang tua boleh menghibahkan hartanya kepada anaknya, dengan catatan dalam artian kalau sudah dihibahkan berarti usahakan kita tidak mudah mengungkit-ungkit apalagi mengambil kembali tanpa ada alasan tertentu, kecuali misalkan keliru, itu beda lagi. Karena orang yang sudah menghibahkan sesuatu kemudian diambil lagi setelah diterima, diijab kabulkan, itu perumpamaannya dalam hadis yang sahih itu seperti anjing yang meludah kemudian ludahnya tadi dimakan kembali. Nah, sudah perumpamanya anjing kemudian ludah lagi gitu. Itu berarti tidak baik ya. Jadi kalau ada kasus wingi wis dikekno aku dipek meneh ambek bapakku, akhirnya jengkel deh gitu. Walaupun wis bapak mau gak apa-apa lah karepe dhewe, sampean sih bapak yang gak tahu dikei duit, akhirnya gak iso mangan dicukupkan didol warisan. Padahal bukan warisan karena bapaknya itu belum meninggal. Sedangkan batasan sedikit banyaknya itu selama itu adalah tidak ada tujuan apapun yang memadaratkan kepada yang lain, itu masih bebas ya. Memang ada misalkan kasus begini, seorang sengaja menghibahkan harta semuanya itu kepada seseorang karena dia benci terhadap ahli waris yang akan menjadi ahli warisnya, Pak. Itu hakim bisa turun tangan. Contohnya gimana kalau di Madura misalkan ada orang saudara satu dan yang lain itu tidak akur.
Akhirnya apa? Karena dia tidak punya anak, bapaknya tidak ada, kan saudaranya yang jadi ahli waris. Akhirnya dia berikan semua hartanya kepada kiai. Dia datang ke kiai, "Kiai, saya mau mati ke panjenengan." Itu bahasanya tuh. "Kula mati ada panjenengan." Gitu. Terus semua harta saya kasih ke panjenengan. Saya nanti kalau mati tolong disolati, diurusin ya. Ini kalau kiai yang bijaksana tidak langsung nerima. Harus ditanya dulu, "Kenapa, Bu? Kenapa, Mas? Jangan-jangan sampean itu lagi cekcok sama saudaranya." Nah, kalau misalkan begini, "Iya, saya enggak ridho harta saya jadi harta warisan diambil saudara." Lah, atau diambil anak misalkan. Itu bisa dibatalkan dalam artian diarahkan, jangan begitu gitu loh. Kalau ada niat kedengkian itu nanti bisa hakim turun tangan di situ. Sama dengan ini Pak, kasus seseorang yang mau meninggal dunia, sakit-sakitan, kemudian sudah mau mendekati mati, istrinya dicerai gitu. Kenapa? Karena dia jengkel. Entah pelayanan kurang bagus, entah sering dibentain pas loro, ya, daripada awakku mati, awakmu oleh warisan teko aku loro dibentak-bentak itu, langsung dicerai. Ya. Itu harus klarifikasi. Perceraiannya sebab apa kira-kira? Kalau itu sebab kedengkian, hakim bisa mengarahkan dia untuk merujuk. Silakan rujuk istrimu itu, karena kamu sudah menceraikannya dengan niatan yang jelek. Itu ada dalam kasusnya nanti kalau panjenengan baca-baca dalam kasusnya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau yang menangani tersebut. Jadi di situ hakim itu punya apa? Punya kewenangan untuk ikut campur dalam hal tersebut. Hukum asalnya Pak, harta itu mutlak menjadi milik panjenengan. Mau dikasih semua oke, mau jadi kasihin separuh oke. Batasan-batasannya enggak tertentu gitu. Mutlak menjadi kewenangan panjenengan. Hanya saja begini, yang harus kita menjadi wacana gitu ya. Ada kan orang prinsipnya begini, saya mau mati tidak bawa apa-apa. Harta saya tak kasihkan anak saya semua. Tetap dihisap juga. Dulu ngambil dari mana gitu kan. Ya, tetap itu kok enak banget itu. Kalau seperti itulah pencucian uang itu kan enak lah. Habis korupsi terus dikasih mati tidak punya duit. Itu tetap dihisap. Dulu yang kamu kasihkan itu dapat nyolong kan, kena. Ya, tetap aja kena dosanya. Justru yang enak yang dikasih Pak. Yang dikasih itu yang enak. Sampai ada dalam hadis itu ada seorang itu yang dapat harta dengan bersusah payah, dengan kedzaliman, dengan kemaksiatan, dikasihkan ke seseorang itu dapatnya secara halal gitu. Akhirnya dia dapat pahalanya dengan harta itu orang ini yang dikasihkan ketika dia bersedekah. Sedangkan yang ngasihkan enggak dapat apa-apa. Dapatnya dosa karena kalau sedekah itu sedekah dari sesuatu yang haram. Lah, ikhwatul iman, yang menjadi fenomena dan menggelitik untuk kita garis bawah itu ketika seorang ayah ngasih harta semuanya kepada anaknya, sedangkan anaknya tidak berbakti kepada dia, ya tidak dipikirkan nafkahnya, tidak dipikirkan urusan hidupnya. Akhirnya pada dalam hati itu getun, lah apa tak kekno kabar, ngerti ngene aku nelongso ngene iki. Nah, begitu. Jadi batasan-batasan memberikan itu sebenarnya bebas. Secara mutlak hukum asalnya itu tidak ada sekian harus sekian. Tapi kalau mau ditanya berapa besaran kalau saya mau ngasih ke anak, itu ada. Batasannya diantaranya adalah i'dilu baina auladikum, yang harus dipatuhi dulu. Kalau mau ngasih hibah atau hadiah kepada anak-anak panjenengan, usahakan berbuat adil. Satu dikasih, semuanya harus dikasih. Sedangkan besarannya itu beda pendapat. Ada yang mengatakan di sini tidak harus sama, terserah. Karena ini adalah hibah, bukan warisan.
bagiannya itu terserah yang ngasih, mau dikasih ini 100.000, mau di sini 50.000, pokoknya sama-sama dikasih, itu sudah adil. Kan orang tua bisa lihat, oh anak saya ini nggak mapan ini ekonominya, yang ini sudah UMR, yang ini sudah gajinya gede, tak kasih dikit aja sing gajinya gede. Nah begitu. Ada juga yang mengatakan pendapat itu adilnya seorang bapak atau ibu atau orang tua memberikan anak itu kalau memberikan hadiah kepada mereka sesuai dengan bagian waris dia, yaitu lidzakari mithlu hadzil untsayain. Anak laki-laki dikasih 2:1, lebih banyak daripada anak perempuan, karena tanggung jawabnya besar, kelak dia akan menjadi tulang punggung, begitu. Ada juga yang penting sama-sama dikasih. Kalau dari sisi hadis Bashir itu, pokoknya Nabi tidak mau jadi saksi ketika beliau diminta menjadi saksi ketika seorang sahabat ini ingin memberikan budak terhadap satu anaknya. Lalu ditanya oleh Nabi, apakah setiap anakmu engkau berikan budak seperti itu? Tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, saya tidak mau jadi saksi. Jadi besarannya itu seperti itu Pak. Apa batasan-batasan kriterianya seperti itu. Sedangkan sedikit banyaknya sama, kayak tadi itu jawabannya. Nah, sedangkan kalau ditanya rupiahnya, ya kan kita nggak tahu berapa rupiahnya. Misalkan panjenengan setiap orang punya hartanya, ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar, ada yang sekian-sekian, ada yang mau punya rumah ya, itu beratnya kalau ngasih anak, apalagi anak sampean 10, ya ngasih satu rumah harus kasih semua 10 rumah, itu resiko punya anak 10 ya, kayak mertua saya itu anaknya 20. Kata dia, saya sebenarnya sanggup ngasih si fulanah itu rumah, cuman saya mikir katanya anak saya 20, kalau saya ngasih itu semuanya harus tak kasih rumah 20 lah, pusing Pak. Ya, makanya ya kita harus menyesuaikan kemampuan begitu. Begitu Pak ya, insyaallah begitu. Dan panjenengan usahakan Pak, jangan gegabah. Gegabah itu begini. Wis tak kayak keno kabeh saiki. Sudah diterima, bahkan ijab kabulnya udah bagus, bahkan dibalik nama, pas perjalanan sudah pensiun, tidak punya yang dimakan, pensiunnya nggak cukup, diminta lagi rumahnya tadi itu. Sini tak tul, awak mau nggak tahu kayak aku duwe, itul, loro hati Pak putrane niku. Mending biarkan saja banyak, kemudian dikuatkan sisi ketakwaannya. Nak, kalau bapak mati, memang bapak ini belum bisa ngasih banyak kepada kamu. Dan sebenarnya bapak itu bisa membesarkan anaknya, keilmuannya bagus, berpendidikan itu sudah cukup sebenarnya Pak. Tapi kok dikasih masih memberi, itu memang beda. Pahalanya juga beda dan juga kedudukannya beda. Kalau kita masih belum mapan betul, alias kita ini masih ada kemungkinan ya mau ngambil lagi, itu menurut saya wis simpen aja, memberikan sesuatu yang sesuai kemampuannya. Nanti apa yang dimilikinya itu usahakan menjadi harta warisan bagi dia, karena itu juga bagian dari pahala gitu loh. Karena kalau semuanya orang sudahlah tak bagi-bagi semua, biar saya mati tidak ada warisan, saya enggak setuju juga. Karena membagi warisan sesuai dengan hukum Allah itu ada pahalanya. Dan memberikan hadiah karena Allah juga ada pahalanya, menghibahkan ada pahalanya. Jadi kita menuju pahala Allah itu, ridha Allah itu berbagai cara kita lakukan. Jangan variasi satu saja. Sebagaimana ibadah itu banyak, sholat aja macamnya banyak, puasa macamnya banyak. Begitu juga menuju jalan surga itu banyak. Dengan mewariskan saja itu bagian dari kebaikan kita. Kan ada orang itu menganggap harta warisan tidak ada pahalanya gitu dah. Kalau kan sampai ada yang begini, setelah bapaknya meninggal, saudara laki-laki yang paling sulung bilang, wis kita ini kan anak yang soleh dan solihah, kalaupun tidak bisa minimal ayo kita jadikan semua harta warisan bapak ini sebagai wakaf lillahi ta'ala. Kayaknya bagus. Seakan-akan kalau wakaf dia dapat pahala, kalau dijadikan harta warisan enggak dapat pahala, kan gitu. Seakan-akan. Iya yang masih punya duit banyak, yang banyak utangnya kecewa, Pak. Ya, wakaf aku utang burung nyaur kabeh. Harapane oleh warisan isok nyaur utang kok disungkon wakaf. Ya. Padahal bisa jadi itu pahalanya si mayit. Sama Pak dengan ini.
misalkan ya anak laki-lakinya meninggal padahal dia sudah daftar haji gitu, haji plus lagi, meninggal dihitung-hitung. Kalau saya ketika dikonsultasikan gini aja Bu, kalau memang bapaknya itu pengen haji nggak haji-haji, salah ya biar nggak dihaji sampai anaknya, dek daftar duluan, akhirnya dicabut sampai pangeran, diganti nang bapak ini kok. Ya, bisa jadi bapaknya pengen haji itu Bu, tapi nggak haji-haji. Setelah dihitung misalkan bagian bapak itu sesuai dengan porsi hajinya, kasihkan aja, apalagi dia mau misalkan dan pengen haji, tawarkan aja, Pak gimana harta warisannya Bapak, kan setelah dihitung 100 sekian juta, sedangkan hajinya almarhum ini kalau dinilai itu senilai 90 juta, Bapak mau nggak ngambil harta warisannya berupa haji? Enak, nggak usah nunggu Pak, ini sudah tahun depan berangkat. Oh mau, ya, bisa itu. Dan itu bentuk bakti anak yang tadi mungkin saja belum bisa berbakti ketika bapaknya belum haji, belum bisa menghajikan. Tapi cara Allah menjadikan dia anak berbakti dengan dicabut dulu nyawanya, ganti ke bapaknya. Tapi kan enggak enak ya. Enaknya itu sama-sama berangkat haji, itu yang enak. Kalau perlu orang tuanya dulu dihajikan sebelum dia didaftarkan. Terus Bapak sampean dulu Pak, sampean dulu enggak sempat bayar haji gara-gara bandani saya yang kuliah. Udah, saya insyaallah si ono umur, panjenengan dulu tak daftarkan baru saya ngikut. Itu lebih jos. Jangan sampai nunggu dicabut tadi. Takut bapak salah tunggu. Ya Allah, anakku daftar haji, aku kurang daftar. Ya, akhirnya dicabut namanya. Ya sampean sing daftar nah, niku Pak. Insyaallah begitu nggih. Dan intinya Pak, kalau sudah dikasih lupakan itu, dan harus ada ijab kabul. Karena ada yang abu-abu itu loh. Belum meninggal tapi sering ngomong nang bojone. Kok omah iki kayak nonang iki ya. Nah, anaknya denger tapi ndak nerima. Ya Pak, nih anak yang cerdas langsung. Ya Pak, langsung aja Pak diakad sekarang. Nah, itu anaknya cerdas. Kalau anaknya nggak cerdas, diem aja. Ya, diem. Wis pakai-pakaian mobil lagi. Maksudnya apa iki Pak? Dikek nonang aku apa disilih nonang aku? Lah anak cerdas niku. Ya. Yo maksudku dikekno sampean wis tak terima Pak. Lah berarti sudah pindah. Tapi kalau jenengan diam saja, wis gawe-gawean itu mobilku nak. Diam aja. Itu belum ijab kabul, Pak. Belum ijab kabul. Itu masih abu-abu. Ya, jadi kalau ditanya mobil itu punya siapa? Ya masih punyanya Bapak. Karena ngomongnya wis pakai-pakaian aja. Nah, tapi kalau anaknya cerdas, maksudnya buat aku atau dipinjam nonang aku ya? Ya buat kamu. Oh sekelangkong ya, makasih ya. Langsung cium tangannya bolak-balik ya. Itu berarti ijab kabul, sudah diterima ya. Sama dengan kalau ngobrol-ngobrol gini kan, engkau iki omah gaya awakmu ae ya kan gak jelas, anaknya diam aja. Tapi kalau anaknya cerdas, niki maksudnya dikasihkan ke saya ya? Iya. Wah, diterima. Oke ya, makasih ya. Jazakallahu khairan gitu ya. Walaupun sertifikat belum balik nama. Itu secara akad sudah jadi, Pak. Hati-hati panjenengan. Kalau ngobrol-ngobrol seperti itu, mending diam aja. Kalau enggak bisa, kalau mau niat dihibahkan, dituntaskan ketika hidup biar jelas. Atau kalau tidak bisa, ya jadikan harta warisan dan diwanti-wanti dengan pesan ketakwaan. Kalau bapak mati jangan bertengkar nak ya, apa yang ada dibagi sesuai hukum Allah, beres ini. Kalau anaknya dapat hidayah sesuai dengan petunjuk panjenengan, arahan panjenengan, insyaallah itu menjadi kebaikan untuk mereka. Sambun nggih. Memang agak ke belakang itu tak jelimet Pak, mau males. Jangankan sampean, mahasiswa males. Jadi awal-awal itu enak, ke belakang. Makanya saya kadang jarang ngajarin sampai hitung-hitungan tuh. Males Pak, bisa jadi karena malasnya itu nggak ada yang dihitung gitu. Nggak ada duitnya juga gitu. Ya, males Pak, ngapa ilmu warisanku gak ono kabeh bapak bangkrut, utangi sing akeh jane. Tambah ruwet ya. Terima kasih kepada liman jemaah sekalian, semoga bermanfaat walaupun mungkin saat ini kita tidak bisa mengaplikasikannya, minimal sudah ada dalam benak kita. Ya Allah, kalau saya meninggal nanti saya pingin harta warisan saya dibagi sesuai dengan hukum-Mu, sehingga itu menjadi tolak ukur seorang bapak menjadi bapak yang membawa putra-putrinya menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.